Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami, forecaster dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Seperti biasa akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan. Untuk briefing berlaku untuk ketinggian mulai dari flight level 1000 feet hingga flight level 34.000 feet untuk tanggal 14 November 2022. Untuk yang pertama kita mulai untuk penerbangan dengan ketinggian di sekitar wilayah Semarang area ataupun wilayah Kota Semarang dan juga Bandara Ahmad Yani Semarang. Untuk ketinggian mulai dari 1000 feet, ketinggian 3000 feet, 5000 feet hingga 10000 feet. Untuk ketinggian 1000 hingga 10.000 feet untuk angin yang bertiup secara umum dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Dan untuk aerodrome forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 14 mulai pukul 00 hingga 24 UTC, angin secara umum dari arah 140 derajat dengan kecepatan 3 knot dengan jarak pandang mendatar 5 km disertai cuaca udara kabur dan terdapat 3-4 oktase awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan antara pukul 2 hingga 4 UTC untuk anginnya berubah menjadi arah 330 derajat dengan kecepatan 10 knot dan jarak pandang mendatar menjadi 7 km dan sudah tidak disertai lagi cuaca bermakna. Kemudian lagi antara pukul 8 hingga 14 UTC diperkirakan terjadi perubahan secara fluktuatif atau temporer untuk jarak pandang mendatar menjadi 4 km disertai cuaca hujan sedang. Terdapat 1-2 oktase awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet dan terdapat 3-4 oktase awan lain dengan ketinggian 1400 feet. Untuk yang selanjutnya kita lihat untuk penerbangan dengan ketinggian terbang yang lebih tinggi mulai dari ketinggian 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 feet hingga 24.000 feet. Untuk tujuan terbang yaitu ke wilayah Pulau Kalimantan khususnya sekitar daerah Pangkalan Bun. Untuk angin yang bertiup secara umum dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk penerbangan dengan ketinggian terbang mulai dari ketinggian 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk yang pertama untuk tujuan ke wilayah di sekitar Pulau Jawa, wilayah Jakarta, untuk Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma ini secara umum untuk anginnya untuk di ketinggian 18.000 hingga 34.000 feet dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian untuk tujuan terbang ke wilayah Bali, ini secara umum untuk anginnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Dan kemudian untuk tujuan ke wilayah Pulau Kalimantan masih di ketinggian 18.000 hingga 34.000 feet untuk khususnya wilayah Banjarmasin, Balikpapan dan juga Pangkalan Bun. Untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Dan untuk yang terakhir untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Sulawesi khususnya daerah Makassar, untuk angin di sekitar wilayah Pulau Sulawesi atau daerah Makassar bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian kita lihat untuk medium level seismic chart untuk valid kosong UTC untuk wilayah Pulau Jawa ini secara ada potensi tumbuhnya awan konvektif hampir di seluruh wilayahnya hingga bagian Bali. Ini hanya sebagian wilayah Jawa Barat sisi timur yang tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Kemudian di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi ini secara umum sebagian besar wilayahnya ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Kemudian untuk lapisan freezing level ini berada di ketinggian 16.000 feet. Untuk high level seismic chart untuk valid kosong UTC untuk secara umum seluruh wilayah Pulau Jawa hingga Bali, sebagian Nusa Tenggara, ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif dan juga untuk Pulau Sulawesi tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif terutama sekitar wilayah Makassar. Sedangkan untuk wilayah Pulau Kalimantan ini seluruh wilayahnya ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Kemudian untuk high level seismic chart untuk valid UTC untuk wilayah Pulau Jawa secara umum wilayah Banten, DKI, Jawa Barat, serta Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur bagian selatan hingga Bali ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Hanya di sebagian wilayah Jawa Timur bagian utara ini yang tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Sulawesi dan juga wilayah Pulau Kalimantan ini masih sama, sebagian besar wilayahnya terdapat potensi tumbuhnya awan-awan cumulonimbus ataupun awan konvektif. Kemudian untuk kita lihat peta sebaran awan dari citra satelit.
terlihat cukup signifikan di wilayah Indonesia, terutama bagian tengah hingga bagian barat, terutama sangat signifikan ini di perairan dari barat hingga barat daya Sumatera, kemudian di perairan selatan Jawa, kemudian di sebagian wilayah Pulau Sulawesi, dan untuk wilayah Pulau Sulawesi ini hanya di sebagian wilayahnya saja, dan ini juga terlihat cukup signifikan terutama di daerah Maluku serta sebagian wilayah Papua. Terima kasih, sekian review cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.